Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali akan mengabarkan informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Bersama saya Muhammad Haikal, kita ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital di era saat ini, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM didorong untuk lebih intens memasarkan produk hasilnya secara online. Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Marudin, sehingga dapat membantu kalangan UMKM di daerah ini guna memperluas pangsa pasar hingga keluar daerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menekankan pentingnya memanfaatkan kecanggihan teknologi dan platform digital pada ponsel dalam memasarkan produk UMKM secara online, sebab upaya tersebut salah satu cara agar lebih dikenal di daerah lain. Marudin juga menekankan pentingnya penggunaan QRIS Code atau Quick Response Code for Indonesian Standard sebagai salah satu sarana pembayaran dalam melakukan transaksi digital. QRIS merupakan terobosan dalam sistem pembayaran di mana setiap transaksi akan menjadi mudah dan aman. QRIS Code memiliki kelebihan dalam memudahkan berbagai jenis transaksi, mulai dari pembayaran hingga pelacakan barang, sehingga akan memberikan kemudahan dan kenyamanan para pelanggan UMKM yang beralih ke platform digital. Untuk itu, saya menekankan pentingnya penggunaan QRIS, Quick Response Code for Indonesia Standard, sebagai salah satu sarana pembayaran dalam melakukan transaksi digital. QRIS merupakan terobosan dalam sistem pembayaran, di mana setiap transaksi akan menjadi lebih mudah dan aman. QRIS Code memiliki kelebihan dalam memudahkan berbagai jenis transaksi. QRIS Code memiliki pembayaran hingga pelacakan barang, sehingga akan memberikan kemudahan dan kenyamanan para pelanggan UMKM. Upaya untuk mendorong UMKM bertransformasi ke model bisnis digital diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Marudin meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan infrastruktur untuk kawasan wisata. Sebab ungkap Marudin, dengan kesiapan sarana infrastruktur yang memadai, tentunya akan memudahkan setiap wisatawan yang datang ke lokasi wisata di Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga akan merasa senang seraya menikmati tempat wisata yang dikunjungi tersebut. Kesiapan sarana dan infrastruktur yang memadai tersebut diantaranya yang paling penting adalah tersedianya akses jalan beserta rambu lalu lintas dan petunjuk jalan menuju lokasi wisata. Selain itu, sarana untuk beristirahat maupun tempat menginap yang harus dikelola secara profesional. Marudin meyakini dengan kesiapan infrastruktur ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi sektor lainnya dan bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi setempat, salah satunya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tidak kalah penting selain infrastruktur ungkapnya, faktor keamanan seperti penempatan petugas yang berjaga di sekitar lokasi wisata tentunya akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para wisatawan. Dengan kesiapan infrastruktur ini, pada akhirnya akan berdampak positif bagi sektor lainnya, bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi setempat. Salah satunya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tidak kalah penting selain infrastruktur, faktor keamanan seperti penempatan petugas yang berjaga di sekitar lokasi wisata tentunya memberikan rasa aman, kenyamanan bagi para pengunjung. Kita mendorong bagaimana capaian target MICE beraktivitas di lokasi pariwisata sehingga pertumbuhan bisnis wisata ini akan menjadi lebih baik.
Pada akhirnya dengan upaya tersebut di atas diharapkan Kabupaten Kota Waringin Timur akan menjadi destinasi wisata yang lebih menarik sehingga mampu menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi daerah ini nantinya. Normansa, Hayat TV. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menegaskan peresmian branding Kotim Bersinar atau Bersih Narkoba merupakan bentuk sinergitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah BNNP dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Irawati berharap dengan dipasangnya branding Kotim Bersinar ini di kawasan gerbang masuk Kota Sampit dapat menjadikan penanda dan penyemangat bagi masyarakat Kota Waringin Timur untuk bersama-sama mewujudkan Kotim Bersinar dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Dia mengapresiasi kepada BNNP Kalteng yang mana Kotim adalah yang pertama untuk branding Kabupaten Bersinar. Terlebih Kotim menjadi daerah dengan temuan kasus narkoba terbanyak di Kalteng pada tahun ini. Sehingga bersyukur dengan branding Kotim Bersinar untuk mengedukasi masyarakat. Untuk itu Kabupaten Kota Waringin Timur benar-benar bersih dari narkoba. Dengan dipasangnya branding ini, masyarakat bisa membaca dan teredukasi sehingga memiliki pemikiran untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, dimulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk... Jadi kami bersyukur mudah-mudahan dengan branding Kotim Bersinar ini masyarakat yang lewat bisa membaca. Jadi membaca Kotim Bersinar, bersih narkoba itu bisa memberikan edukasi kepada pemikiran masyarakat yang lewat. Jadi intinya bahwa kita harus bebas narkoba, kita harus bersih narkoba. Kabupaten Kotim dan juga paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat apabila mengetahui di sekitar lingkungannya ada yang mencurigakan, intinya pemakai ataupun yang penjual narkoba, jadi silakan laporkan. Untuk itu masyarakat agar terus menggelorakan Kotim Bersinar sebagai bentuk menanggulangi narkoba. Dalam upaya mewujudkan Kotim Bersinar tidak hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan semua pihak yang harus membantu dalam melawan kejahatan narkoba. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah memprioritaskan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kota Waringin Timur. Penegasan tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Joko Setiono, usai peresmian branding Kotim Bersinar yang berlokasi di depan Stadion 29 November Sampit, Rabu 24 April 2024. Dibuatnya branding Kotim Bersinar salah satunya menggugah masyarakat untuk selalu menjaga diri agar tidak terlibat dari penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna apalagi sebagai pengedar. Brigjen Pol Joko Setiono menyatakan pihaknya selalu mendorong terkait rencana pembentukan BNNK Kota Waringin Timur, terlebih Kabupaten Kotim menjadi prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ya, jadi ini selalu kita dorong dan alhamdulillah
Kotim ini adalah prioritas dari Kemenpan untuk pendirian BNNK. Jadi ini untuk Kalimantan Tengah adalah prioritas dari Kemenpan. Semoga kita berdoa sama-sama, semoga dalam tahun ini bisa segera terbentuk. Karena semua persyaratan alhamdulillah sudah terpenuhi, kita tinggal menunggu dari pemerintah untuk meresmikan bahwa di Kotim ini bisa dibentuk BNNK. Ia berharap tahun ini BNNK Kotim segera terbentuk karena semua persyaratan sudah terpenuhi termasuk sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan. Pihaknya tinggal menunggu dari pemerintah pusat untuk meresmikan bahwa di Kotim bisa dibentuk BNNK. Juga didukung Bupati Kota Waringin Timur, Haji Arifin Nur. Joko optimis dengan terbentuknya BNNK Kotim, kasus narkoba di daerah ini akan tuntas hingga ke akarnya. Tidak hanya pengguna, bandar narkoba pun bisa segera ditangani. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur meminta pihak Pertamina dan Hiswana Migas Kota Waringin Timur dapat mengatasi permasalahan LPG yang banyak dijual di atas harga eceran tertinggi. Pasalnya ungkap Haliki Nur ketika menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Cabang 5 Hiswana Migas Kotim di Aquarius Butik Sampit Selasa 22 April 2024. Hingga saat ini, permasalahan tersebut terus menjadi momok di tengah masyarakat. Di samping permasalahan lainnya seperti distribusi LPG yang belum merata di seluruh kecamatan di wilayah ini. Dilanjutkannya ketersediaan LPG 3 kg, head dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian inflasi di Kotim. Untuk itu, masih ada pekerjaan rumah Hiswana Migas Kotim dan Pemkab Kotim yang perlu menjadi prioritas penyelesaian tahun 2024. Pada sektor perekonomian, ketersediaan BBM dan gas signifikan berpengaruh pada kegiatan transportasi, perikanan, pertanian, UMKM, dan sektor lainnya. Mirisnya ungkap Haliki Nur, distribusi pangkalan serta harga di atas head juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi prioritas bagi Pertamina dan Hiswana Migas Kotim untuk dapat dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan. Itu tadi saya sampaikan ada banyak masih permasalahan. Pertama itu kebanyakan khususnya LPG yang disubsidi oleh pemerintah yang 3 kilo itu penjualannya di atas head. Itu fakta, tidak bisa kita pungkiri itu, pasti ada masih di atas head. Ini salah satu karena pangkalan yang belum merata antara kota dengan pedalaman. Rata-rata pangkalannya di kota. Nah ini maksud kita supaya untuk menunjuk tempat pangkalan juga pihak Hiswana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Supaya ini yang belum di sini belum. Dengan ada pangkalan otomatis kan itu akan memudah distribusi dan itu akan menjaga harga. Karena harga yang mahal itu bukan di pangkalan, itu di pengecer. Kedepan, kata Haliki Nur, diharapkan sinergitas Pemkab Kotim, Hiswana Migas, dan Pertamina akan semakin baik karena potensi permasalahan akan terus bertambah selain masalah rutin yang dihadapi seperti masalah distribusi, spekulan pelangsir, dan juga potensi perubahan harga BBM dalam negeri akibat menyesuaikan situasi politik Timur Tengah. Normansa, Hayat TV. Dari Kota Waringin Barat, kami informasikan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Waringin Barat merangkul insan pers dari berbagai media yang ada di Kota Waringin Barat guna turut mensosialisasikan tahapan pemilu kada tahun 2024 guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi serta mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan. Keterlibatan media diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi terkait tahapan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Kota Waringin Barat tahun 2024 mendatang. Termasuk dari informasi para calon yang akan maju serta pentingnya partisipasi masyarakat. Untuk itulah KPU Kobar pada hari ini kembali melakukan koordinasi bersama puluhan jurnalis dari berbagai media yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat di kantor KPU Kobar. Pertemuan tersebut selain dihadiri ketua dan komisioner serta jajaran KPU lainnya, juga dihadiri ketua PWI Kobar dan puluhan wartawan dari sejumlah media baik cetak maupun elektronik. Yang intinya adalah
KPU Kota Waringin Barat mengajak kepada seluruh komponen masyarakat dan utamanya adalah kepada kawan-kawan wartawan dan media untuk bersama-sama mensosialisasikan tentang pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak tahun 2024 khususnya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan Pilkada 2024 dimulai pada tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus 2024, yakni pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan. Berikutnya pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024, pengumuman pendaftaran pasangan calon. Kemudian pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, masa pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus hingga 21 September 2024 penelitian persyaratan calon, 22 September 2024 penetapan pasangan calon, 25 September hingga 23 November 2024 pelaksanaan kampanye. Dan pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaan pemungutan suara, selanjutnya pada tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024 penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Tim Liputan SBTV. Sampai di sini kabar dari Jurnal Kotim, informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kami hantarkan kepada Anda. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.